Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur dan memuji Allah yang telah memberikan nikmat yang tak ternilai, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan, nikmat usia panjang. Tidak hanya usia panjang, tetapi usia panjang yang berkah, bertambah usia yang bertambah kebaikan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Dan kita semua berharap setiap langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini dicatat menambah kebaikan, dan setiap langkah kaki pula dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahumullah, pagi ini kita ingin merenungkan tentang kondisi kita hari ini, tentang usia kita saat ini, yang insya Allah kita semua hari ini sedang berada pada usia tua. Tidak lagi kayak anak muda, tapi usia sudah bulur. Dan ini penting buat kita semua agar kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupannya. Seburuk apapun masa lalu kita, saat sebelum wafat berbuat kebaikan, itulah namanya husnul khotimah. Dan kita semua menyadari, mulai balik sampai hari ini dosa kita sangat banyak. Kita merasakan kalau ditimbang-timbang hari ini, dosa kita jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Kalau kita renungkan detik ini, sesungguhnya kita
kita tidak pantas masuk surga Allah Ta'ala. Sebaliknya kita lebih pantas kalau wafat hari ini kita akan merasakan pedihnya api neraka. Maka disinilah pentingnya kita merenungkan di saat kita sudah beranjak tua, ketika usia sudah mulai lanjut. Karena itu jamaah rahimakumullah, Al-Quran petunjuk hidup kita itu memberi petunjuk kepada kita mulai kita di dalam kandungan ibu kita sampai kemudian kita dewasa hingga kita tua, bahkan di alam kubur, dan tidak selesai nanti sampai di akhirat. Petunjuk hidup yang sempurna yang semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terlewat satu urusan pun kecuali semua sudah dijelaskan oleh Allah. Tidak terlewat satu urusan pun kecuali semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang tua sebagai sebuah kepastian. Kepastian. Dalam surat Al-Mu'min ayat 67 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukhan wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Sampai dewasa. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai tua. Syuyukha. Jadi kalau ada orang disebut dengan syekh itu maknanya bisa orang yang alim, bisa pula orang yang tua. Dalam bahasa Arab begitu. Syekh itu tidak harus orang yang alim. Jadi kalau bapak-bapak tua bisa disebut dengan syekh. Nah, ya. Bahasa Arabnya syuyukha atau syekh, orang yang tua. Jadi kalau dengan nanti suatu saat dengar ada orang Arab manggil temannya syekh, itu bukan karena alim, tapi karena usianya. Jadi bapak-bapak disebut syekh. Ya. Bisa disebut syekh semuanya, karena sudah tua semua. Dan yang perlu kita renungkan adalah di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, ada yang wafatnya ketika usia muda, dan Allah menjadikan itu diwafatkan usia muda supaya kamu sampai ajal yang ditentukan, supaya kamu memahaminya. Jadi kalau ada orang wafat, bagi orang tua itu pelajaran penting. Bagi kita tua-tua itu renungan penting. Alhamdulillah saya masih ditambah usia. Ya Allah, dulu anak muda itu tiba-tiba wafat, tiba-tiba meninggal dunia. Supaya kita merenungkan.
Inilah usia tua yang Allah jelaskan, ya, supaya kita berpikir, merenung, mengingat, membayangkan tentang usia ini. Allah juga menyampaikan dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kapan kita lemah? Bayi ketika kecil. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Saat kapan? Dewasa. Kecil, bayi lemah, kemudian bertambah usia, bertambah umur, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali, wa syaibah, dan beruban. Sesudah kuat, lemah, dan tanda berikutnya adalah yang mengiringi kelemahan tubuh adalah uban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dia yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dijamaah rahimahullah, ini salah satu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan kita ini susah, kuat dan lemah. Karena itu Bapak Ibu, supaya bisa renung diri itu perlu pasang foto muda dan foto sekarang. Sudah sadar, harus sadar, harus paham. Ya Allah, dulu ngangkat beban 40 kilo kuat, sekarang tidak kuat. Benar-benar sadar kondisi lemah. Dulu perjalanan jauh gitu ya, naik mobil itu sendiri kuat, sekarang tidak kuat. Dulu lari kenceng banget, sekarang jalan sudah ngos-ngosan. Dulu kemana-mana bawa koper besar kuat, sekarang sudah lemah. Itu supaya merenung gitu ya. Ya Allah, tubuh saya sudah mulai lemah gitu. Itu penting ya. Maka jamaah rahimahullah, tetapi sesungguhnya usia tua adalah kenikmatan ya. Usia tua itu kenikmatan. Ali bin Abi Thalib berkata, "May yasurruni an mittu tiflan wa anni lam akbur fa'arifu rabbi." Aku berharap tidak dimatikan saat usiaku masih muda. Ya, Ali bin Abi Thalib berkata, aku berharap, artinya dia Ali bin Abi Thalib berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar tidak diwafatkan saat usia muda. Untuk apa? Aku ingin tua agar ini penting, agar aku mengenal Rabbku. Kenapa? Orang usia tua yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah usianya, maka saat dia tua, dia semakin dekat kepada Allah. Dulu ketika muda, ke masjid itu jalan-jalan. Sekarang alhamdulillah, dan rata-rata di masjid orang tua. Itu artinya apa? Allah sedang merahmati usia kita itu. Itu nikmat ya. Dulu duduk ketika muda berdiri biasa, sekarang duduk berdiri, alhamdulillah. Bisa berdiri dari duduk, ya alhamdulillah.
Itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Sekarang bisa jalan-jalan ke masjid, bersyukur, bisa sholat, bersyukur, bisa taklim, bersyukur nikmat, bisa tahajud, bersyukur nikmat. Dulu ketika muda tidur malam kadang rasa pagi, sekarang malam gak bisa tidur, maka digunakan untuk sholat, tahajud, itu nikmat. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimahullah, kita semua yang hari ini tua itu adalah kenikmatan. Kenapa? Ada seorang ulama bernama Ibrahim melihat ubannya, ia berkata, selamat datang masa tua yang penuh kelembutan dan ilmu. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku dari masa muda dengan selamat. Karena hari ini ada orang tua yang tidak selamat. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi maksiatnya. Jadi tidak semua orang itu ketika tua selamat. Maka ketika kita usia tua bisa ke masjid itu kita bersyukur. Allah keluarkan kita dari usia muda kita masuk usia tua dengan selamat, dengan penuh keberkahan, dengan penuh kenikmatan. Maka ini luar biasa. Maka sering-seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan, ketika orang bertambah usia, di situ ada peringatan. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu, menambah usiamu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Apa itu pemberi peringatan kepada kita? Ustaz, ulama, kiai bukan. Para ulama menjelaskan maksud an-nadhir itu adalah uban. Jadi uban itu adalah tanda peringatan bahwa kita sudah masuk usia tua. Maka jamaah rahimahullah, yang ubannya sudah mulai banyak harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita sudah masuk usia tua. Maka jangan lagi berlagak kayak anak muda. Maka Nabi salah satunya melarang orang ketika beruban disembelih dengan warna hitam. Jadi salah satu hikmahnya kenapa tidak boleh disembelih dengan warna hitam itu supaya sadar usia sudah tua, gak kayak usia muda ketika rambut hitam semua, ya, supaya tidak ada tingkah laku anak muda itu dilakukan. Karena masih banyak orang kemudian yang usianya sudah tua, sudah beruban, ingin berlagak kayak anak muda dan menutupi ketuaannya dengan menyemir rambut warna hitam. Masih ingin berlagak kayak anak muda. Na'udzubillah min dzalik. Sepeda motor masih
sudah bukan saatnya lagi kita itu begitu ya. Udah pakaian secukupnya, ya. Model rambut ya sesederhana mungkin, gitu. Penampilan sudah mulai berubah, kemana-mana sering pakai baju buku, gitu. Nah, ini masa muda yang sudah hilang, kita akan di masa tua itu. Ya. Nah, fasyaibu wal humar wa mautul ahli kulluhu indzaru bil maut. Rambut uban, demam dan kematian bagi manusia merupakan peringatan akan kematian. Nah, jadi kalau sudah datang uban itu salah satu tanda kematian. Sudah dekat dengan ajal, sudah dekat dengan wafat. Maka disinilah kemudian pentingnya seseorang ketika menginjak usia tua, uban sudah mulai banyak, dia harus sadar itu segera datang kematian. Ya, segera datang kematian. Ya. Maka di samping orang itu ketika ada uban tidak boleh disemir dengan semir hitam, termasuk kemudian uban tidak boleh dicabut. Ya. Saya sudah beruban mulai saya usia 29. Dan alhamdulillah tidak pernah saya cabut. Kalau saya cabut sekarang kira-kira gundul. Disyukuri. Alhamdulillah sudah sejak umur 29 tahun diingatkan kematian. Jadi tidak pernah sama sekali saya itu nyemir dengan semir hitam sejak saya pertama kali punya uban. Ya, biar selalu ingat ini sudah tua, sudah dekat ajal, sudah menjelang wafat, supaya tidak berlebihan di dalam hidup. Ya, maka sama rahimahumullah, ya, Nabi sampaikan, a'malu ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60, 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jarang yang lebih dari 70. Ya. Hanya beberapa saja yang lebih dari 70 tahun. 70 tahun ini hitungan Hijriah, bukan Masehi. Hitungan Hijriah. Maka seringkali kita dapati orang usia 60-70 tahun wafat, meninggal, ya, karena Nabi SAW sampaikan ini. Dan ada beberapa di atas 70 dan itu pun sedikit sekali. Maka ketika ini usia-usia rawan, ya, ini usia-usia kritis, ini usia yang harus diwaspadai, ini usia yang harus banyak merenung, ini usia yang harus banyak muhasabah. Ya. Karena itu kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, alangkah bodohnya manusia yang tak tahu kepastian kematiannya, namun sama sekali tidak mempersiapkan bekal-bekal. Itu orang yang bodoh, tidak tahu kepastian kematiannya, namun tidak mempersiapkan bekal-bekalnya. Jadi ketika kematian akan tiba, wafat menjelang, itu yang penting adalah mempersiapkan diri. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, pertarungan maut itu berada di antara usia 60 tahun hingga 70 tahun. Pertarungan maut. Jadi batas kematian kita itu 60-70 tahun. Maka harus siap-siap.
pensiun harus siap-siap. Maka Nabi katakan untuk usia ini menjelang wafat kita itu, Nabi katakan untuk sering-sering akthiru dzikroha dzimillatan, perbanyaklah mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi ketika usia kita sudah mulai lanjut, mulai menjelang wafat, ini perkara yang penting untuk selalu kita ingat, ya, pemutus kelezatan. Ya. Kenapa seorang muslim ini penting untuk selalu mengingat kematian? Ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat ketika kita ini ingat kematian. Sebagaimana Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan bi thalathati asya', dengan 3 perkara. Jadi mengingat kematian itu ada faedah, ada manfaat. Karena apa-apa yang disampaikan oleh Nabi itu mesti ada manfaatnya. Sekecil apapun yang disampaikan Nabi mesti ada guna dan manfaatnya. Termasuk ketika Nabi SAW menyampaikan akthiru dzikroha dzimilladat, perbanyak mengingat kematian pasti ada manfaatnya. Dan di antara manfaatnya kata Nabi SAW adalah yang disebutkan oleh Ad-Daqqaq, ta'jilut taubah. Orang yang ingat kematian akan bersegera dalam bertaubat. Wa qana'atul qalbi, hati yang qanaah. Wa nasyatul ibadah, semangat melakukan ibadah. Dan sebaliknya, barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Dia akan ditimpa musibah dengan 3 perkara. Pertama adalah taswifut taubat, menunda-nunda taubat. Wa tarkur ridha, tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah ketika malas ibadah. Dan ini bencana yang berat, ini musibah yang berat. Maka ketika kita ini kemudian ingat kematian, satu, insya Allah yakin akan segera taubat. Ajal tak menunggu taubatnya, maka segera bertaubat sebelum datang ajal. Ajal tak menunggu taubatmu, maka bertaubatlah sebelum datang ajal. Bapak Ibu rahimahullah, sepekan yang lalu tetangga saya datang ke adik saya, ngobrol-ngobrol pagi sampai siang, habis asar wafat. Jadi nggak bayangin, begitulah ajal datang tiba. Pagi datang ke adik saya, rumah adik saya, ngobrol bincang-bincang, sore wafat. Ya. Jadi kematian datang tiba-tiba, tanpa ada sinyal, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada pesan. Ya. Begitulah ajal. Sehingga jangan pernah kita kemudian berpikir bahwa ajal itu mesti sakit parah, mesti tua, enggak. Mesti kecelakaan, enggak. Benar ada yang meninggal 90 tahun iya, tapi ada orang meninggal 40 tahun banyak, 20 tahun biasa, bayi juga enggak aneh. Kenapa? Syarat mati bukan usia tua. Maka Allah katakan pada ayat yang di awal-awal, ada orang yang diwafatkan sebelum itu, sebelum tua, agar kamu berpikir.
Ada orang yang mati di jalan kecelakaan. Kemarin di mana ini? Tol mana itu? Yang kebakaran pinggir jalan itu. Di jalan kecelakaan meninggal dunia. Tapi ada orang di rumah takut naik pesawat, takut jatuh, wafatnya kejatuhan pesawat. Nah, ada kisah kan? Ada kisah begitu, takut kejatuhan pesawat. Ada orang kemudian sudah minggir di trotoar, ingin selamat. Ada tronton belum nyasar sampai nabrak orang di trotoar, lalu itu aja. Itu namanya aja. Kena jantung meninggal, tumor mati, ya. Ginjal wafat. Tapi ada orang sepak bola yang mati, ya. Di Batu ada pejabat futsal yang mati. Di Karaploso itu ada kisah seseorang habis panen apel beberapa ton, luhur pulang ke rumah, oleh isinya disiapin makanan di meja makan. Saat di tengah-tengah makan, wafat di atas meja makannya. Nah, untuk bilang di Batu ada kisah seorang pemuda beberapa tahun jadi honorer, ya. Setelah diangkat jadi PNS, dari posisi honorer itu K2, jadi PNS, gembiranya luar biasa. Begitu gembira senangnya, pesta pora dengan teman-temannya dengan minuman keras lalu mati. Ya, renungan Pak. Jadi mati sesudah mabuk-mabukan dengan temannya. Itu bencana. Gak sadar kematian datang tiba-tiba, nggak menunggu tua. Bahkan di Batu beberapa tahun yang lalu ada kisah menakutkan di sana. 9 remaja laki-laki perempuan jam 2 pagi satu mobil nabrak pohon, mati bareng-bareng. Dengan kisahnya kan Pak? Iya. Mahasiswa mahasiswi laki-laki perempuan satu mobil mati bareng-bareng jam 2 pagi, 9 orang seketika wafat bareng-bareng. Bagi malaikat maut 9 mewafatkan satu orang mudah, 9 bareng-bareng gampang, 1000 orang juga gampang. Jangan tanya gimana nyabutnya 9 bareng-bareng itu. Bagi malaikat gampang, nggak usah tanya. Ya, 1 juta orang bagi malaikat gampang. Makanya pentingnya sadar usia tua itu ajal segera datang, sehingga kita sudah mulai benar siap-siap. Ya Allah, banyak istighfar, banyak ke masjid, gak nunda-nunda sholat, gitu kan? Nah ini Pak, usia tua ini. Dan kisah-kisah begini banyak Pak, di Batu itu banyak. Wafat tiba-tiba, ya, mabuk mati di jalan, wafat. Ya. Ada seorang suami, saya suruh jam 6 pagi berangkat kantor saya sekolah, di sepeda motor, jalan gini. Tiba-tiba seberang jalan saya ada seorang ngejar seorang pengendara sepeda motor, diteriaki sampai kemudian sang pengendara motor berhenti karena mendengar suara keras, dia dipanggil-panggil. Ketika dia berhenti, dia disampaikan, Pak, isi Anda di belakang jatuh. Gonceng isinya nggak tahu kalau isinya jatuh, dan na'udzubillah isinya kepalanya membentur aspal dan wafat. Saya tahu persis karena saya ngantar anak saya sekolah,
istrinya jatuh di jalan dia nggak paham. Bayangkan suami gonceng istri lu nggak ngerti istrinya jatuh. Iya. Kenapa? Ya suami sudah tua begitu. Bapak pernah ngalami ada orang suami ngajak istrinya ke pasar, kemudian istrinya belum naik sudah ditinggal. Sampai di rumah istilahnya kemana gitu. Iya. Ibu pun pernah ngalami gitu ditinggal suaminya kayaknya. Sokus gitu. Saya nggak ada. Gitu Pak. Itu fenomena usia tua Pak. Maka bersyukurlah ketika kita ini ya sudah sampai usia tua dirahmati, dan kita kemudian seringkali istighfar, astagfirullah. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita singkat, seseorang berkata, aku besok akan bertaubat, kemudian tidur dan tidak bangun lagi. Nah, menunda-nunda. Ya. Jadi jangan bayangin kemudian kita akan bisa bernafas sore nanti. Belum tentu. Ada seorang ustaz ya, mau datang ke pengajian ya, mengatakan, Ustaz, sudah sampai di mana? 1 menit ini saya nyampe. Karena udah dekat. Tiba-tiba habis bilang 1 menit lagi saya datang, dia ditabrak sepeda motor. Bilang 1 menit, hanya 1 menit. Qadarullah, Allah berkehendak lain. Dia ditabrak bres dan untungnya tidak wafat. Hanya kecelakaan luka parah. Ya, setelah diobati, dia baru bisa ke masjid setengah jam berikutnya. 1 menit, hanya 1 menit. Gak bisa pastikan Pak 1 menit ke depan. Apalagi mikir 1 jam berikutnya, apalagi besok. Gak ada kuasa kita. Maka jangan pernah menunda-nunda taubat saat kita bisa bertaubat. Ya. Maka segera taubat, apalagi usia tua begini. Ya. Yang berikutnya adalah keutamaan faedah orang ingat mati, qanaah. Selalu merasa cukup dengan yang ada dan mensyukuri yang masih ada. Ya. Merasa cukup dengan yang ada dan mensyukuri yang masih ada. Alhamdulillah. Ya. Qanaah itu penting. Merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Nggak usah risau dengan sesuatu yang ada di luar kita, ya, yang belum ada pada kita. Nggak usah gelisah. Banyak orang itu menjelang pensiun biasanya gimana? Ini yang dulu mau pensiun, sekarang gaji 10 juta, anak masih ada yang belum sekolah, udah kesulitan ngatur keuangan, nanti pensiun gaji tinggal 50%, anak masih sekolah, bingung ya? Cemas gitu, gelisah gitu. Seakan-akan yang ngasih rezeki perusahaan, ya. Maka jamaah rahimahullah, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, khawatirkan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Yang sudah dijamin rezeki gak usah khawatir. Yang belum dijamin urusan surga dikhawatirkan. Ya. Pensiun kepastian. Gaji bisa berkurang, tapi rezeki gak mungkin berkurang. Pangkat bisa turun, rezeki gak mungkin turun.
Pangkat boleh jadi naik, tapi rezeki nggak mesti naik. Gitu. Yakin saja, kita bisa dicopot jabatan kita, tapi rezeki nggak mungkin berkurang. Jabatan bisa turun, tapi rezeki nggak mungkin berkurang. Pangkat bisa naik, tapi rezeki nggak mungkin bertambah dari jatah. Makanan mengatakan seseorang itu tidak akan wafat kecuali rezekinya telah sempurna. Orang tidak akan wafat sampai rezekinya sempurna. Ada kisah apa? Kisahkan ada seseorang tiba-tiba kepleset masuk ke dalam sumur. Dia teriak-teriak, minta tolong banyak orang, akhirnya ada yang nolong dia, dan dia dikeluarkan dari sumur itu. Setelah dia dikeluarkan dari sumur, dia dikasih minum segelas air susu. Setelah dia minum, dia ditanya, gimana kisahnya kamu bisa masuk sumur? Dia ceritakan. Lalu dia praktekkan bagaimana dia jalan-jalan di pinggir sumur, dia kepleset, dan kedua kalinya dia benar-benar kepleset kedua kali. Dan kepleset kedua kali dia mati, Pak. Artinya apa? Kepleset pertama dia tidak mati karena jatah segelas susu belum masuk. Setelah segelas susu itu masuk, jatah dia terakhir, ya dia mati. Maka jangan pernah khawatir, sebelum mati pasti ada rezeki yang Allah siapkan buat kita. Yakin, ya. Maka qanaah, ya. Hati yang qanaah itu penting. Kata Imam Asy-Syafi'i, jika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja sebenarnya sama saja. Ketika kita qanaah, kita dan Jokowi sama, Pak. Sama, itu sama, nggak ada bedanya. Kita dan Sambo, Pak. Iya, sama saja, Pak. Ketika qanaah, nggak ada bedanya, Pak. Jadi nggak usah mikirin ribet, Pak. Sama saja kondisinya. Bahkan boleh jadi yang raja itu lebih gelisah, lebih susah, lebih menderita daripada kita. Saya dulu, Pak, awal nikah punya sepeda motor Vespa. Vespa itu ditaruh di mana-mana tenang. Iya, Pak. Nggak mikir dicuri orang. Sak jelek-jelek tenang, Pak. Saya gitu sepeda motor apa titik itu boleh diteluki, Pak. Lali jelek jogoni omah. Bumi gak iso turu. Pada Vespa taruh di luar gak kayak nyuri, Pak. Orang harta banyak semakin gelisah, pangkat tinggi semakin gelisah. Mobil tambah mewah, mobilnya tambah alon-alon, Pak. Hati-hati, Pak. Kayak Pajero, panas jumbo jeru. Nah itu ditabrak sopo ya, tenang, Pak. Beset gak pikir, Pak. Jadi orang harta semakin banyak semakin gelisah, semakin khawatir, semakin cemas. Itu membuat hati lelah hati. Maka yang penting qanaah. Kita dan Jokowi sama, Pak. Kita dan Raja Salman sama, Pak. Kita dan Raja Brunei sama, Pak. Dengan presiden manapun di dunia sama kondisinya. Ketika qanaah, maka qanaah itu penting, ya. Jadi orang yang qanaah karena dia sadar kematian sudah dekat, dia tidak nafsu dengan dunia. Biasa saja dunia itu, bagi dia sama saja dunia, ya. Gak terlalu silau, ya. Gak tergoda, ya.
nggak nafsu besar, biasa saja dunia itu. Ada temannya naik pangkat, ya biasa saja. Ada tetangganya beli mobil, ya biasa saja. Ya. Semuanya dilalui dengan tangan. Ya. Itu orang qanaah. Dan di antara kiat agar bisa qanaah, kata Nabi SAW adalah lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Hal ini akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Undur ila man huwa asfala minkum, lihatlah yang berada di bawah kamu. Jadi kalau belum punya mobil, naik sepeda motor bersyukur Pak. Yang lain ada yang naik sepeda pacar. Naik sepeda pacar disyukuri Pak. Ada yang jalan kaki, jangan lihat orang naik sepeda motor, naik mobil Pak. Lihatlah orang yang kakinya satu. Alhamdulillah punya kaki dua. Ini ya. Yang sebelah kakinya satu, jangan lihat yang kakinya dua. Apa naik mobil, bersyukurlah ya Allah ada yang nggak punya kaki. Ada tuh. Saya kemarin seminggu lalu ada di jalan, lihat ada orang jalan ngesot. Ya. Kakinya lumpuh. Masya Allah, apa ya ini Pak? Bersyukur alhamdulillah ya Allah kaki saya dua sehat. Gitu. Bersyukur kepada Allah. Gitu. Lihat orang itu Allah. Ya. Yang ketiga semangat ibadah. Jadi orang kalau ingat mati itu semangat ibadah. Karena itu kalau kemudian ibadahnya mulai lemah, ingat kematian. Nah, ingat mati supaya semangat ibadah. Ya Allah itu ada makam, sudah nggak bisa lagi sholat. Ya Allah itu jenazah sudah nggak bisa lagi subuhan. Jadi kalau lemah ibadah itu ingat kematian. Ya. Ingat wafat, ingat keranda, ingat kain kafan, ya. Ingat alam kubur, ingat kesendirian, ingat kegelapan, ya. Ingat sudah gak punya teman di alam kubur, ingat gak ada pembela, gitu. Itu supaya semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting para sahabat rahimahumullah. Maka jangan sampai kemudian kita semangat hanya Ramadan, sejelek-jelek manusia, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Dikatakan sebagian salaf, sebagian orang semangat ibadah di bulan Ramadan, namun jika sudah selesai Ramadan mereka kembali kepada dosa dan kemaksiatannya. Maka dia berkata, sejelek-jelek manusia yang tidak kenal dengan Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, kita bersyukur Pak, Ramadan sebuah, habis Ramadan tetap sebuah, alhamdulillah masih terselamatkan. Umur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka terakhir jamaah rahimahullah, ya terakhir, jadilah orang pandai, orang cerdas. Kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai, orang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu kemudian berangan-angan kosong kepada Allah. Ya. Orang lemah mengikuti hawa nafsu padahal sudah tua. Karena itu disebut tua-tua keladi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berusaha beribadah, mempersiapkan diri beramal setelah kematian agar kita selamat. Usia sudah lanjut, sudah tua, mari kita isi dengan kebaikan. Semoga husnul khotimah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu rahimahumullah. Semoga kita dimudahkan mengisi usia tua kita dengan amal kebaikan.
Ya, mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, berbahagia sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.